Kita lanjut VT nomor 82 ya. VT 82 ini udah selesai tadi, tapi rupanya ada kata-kata sensitif yang kena filter sehingga ketika diedit jadi bisu ya. Ya sudah, kita cobalah yang ringan-ringan dan lucu aja. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, ini loh, Pak, Kerajaan Mataram ini uangnya ini akan mengembangkan Islam Indonesia itu bagaimana ke depannya? Ya, begini ya. Kalau Anda ingin tahu negara itu ciri-cirinya negara maju itu apa? Ada dua ya Pak ya, militernya itu berkembang. Ya, coba dengerin. Panglima TNI itu mengatakan ketika ditanya, kenapa kok sekarang itu TNI masuk kepada jabatan-jabatan sipil? Apakah itu akan menjadi dui fungsi ABRI? Panglima TNI itu dengan bangga mengatakan bahwa TNI itu udah bukan dui fungsi ABRI lagi, tapi multifungsi. Ya, coba lihat, guru-guru di Papua itu siapa? Petugas kesehatan di Papua itu siapa? Juga yang ngatur pasar mama-mama di Papua itu siapa? Ya Kodim. Jadi mereka membina, mama-mama itu disuruh nanam sayur, lalu dibeli. Yang beli siapa? Ya orang Kodim, ya untuk makan ya kan. Mereka kan nggak menanam beras. Jadi mereka juga nggak nanam ubi ya kan. Dan mereka itu diajari untuk menanam ubi sehingga menanam beras sehingga panennya dibeli oleh orang-orang Kodim. Nah, juga ngomong-ngomong soal militer ya. Ini yang kedua adalah ngomong soal agama. Militer Indonesia itu sudah dipersenjatai. Coba Anda tahu nggak? Indonesia itu punya 7 kapal fregat. Nggak usah 7 ya. Satu aja kapal fregat itu kapal tempur, Pak. Dia yang bawa rudal. Itu kalau datang ke Kuala Lumpur, bubar itu dengan satu kapal fregat. Itu kapal tempur. Isinya itu semua rudal. Nah, kita punya 7 ya. Kita punya helikopter Black Hawk. Itu helikopter yang kecepatannya sama dengan pesawat sambil bawa rudal. Ya, Anda kalau misalnya cuman Papua aja, satu helikopter Black Hawk itu langsung satu malam tuh udah pakai rudal itu. Dari satu helikopter Black Hawk karena dia itu kecepatannya tinggi, yang nggak akan terkejar oleh yang di darat. Ya, kita juga punya kapal induk, kita punya pesawat F-15, kita punya pesawat pembom B-52H. Kalau misalnya kita mau balik lagi ke Hiroshima dan Nagasaki, itu dari Jakarta, Pak. Langsung berangkat. Rudalnya itu segede truk tangki solar. Ya, Anda bayangin itu, truk gandeng tangki solar itu adalah rudalnya bom atom ada di pesawat B-52H ada di Jakarta. Di Kuala Nanu. Nah, sehingga militer Indonesia dipersenjatai. Nah, militer Indonesia dipersenjatai untuk apa? Ya, untuk kepentingan kebesaran negara Indonesia. Nah, kebesaran negara Indonesia dari mana? Dari agama, Pak. Ya, masa kita ngomong, orang Indonesia, sekarang semua hafalin Pancasila. Ya, lama, Pak. Yang dibayar itu adalah orang-orang yang mengembangkan agamanya. Nah, kenapa agama Islam di Indonesia itu akan menjadi khalifah dunia? Ya kan? Anda jangan coba-coba membahas mengenai World Bank, moneter, militer, apalagi khalifah Indonesia. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena ini adalah titah raja bahwa secara geopolitik ya, perang di Ukraina akan dihentikan, perang di Gaza akan dihentikan, dan perangnya itu berpindah ke Asia. Ya, kenapa? Karena Asia ini penduduknya bertambah terus. Ya, penduduk China itu sudah menurun, penduduk Amerika sudah turun, penduduk Eropa, penduduk Singapura sudah turun, penduduk Indonesia ini masih terus, genjot terus, beranak terus. Jadi penduduk Indonesia ini akan digunakan untuk tenaga kerja dunia. Penduduk orang Jawa ini sudah jadi sumber penduduk, sumber manusia, sumber SDM dunia. Dan oleh karena itu, Indonesia ini akan menjadi besar. Caranya bagaimana? Amerika mendukung Khalifah Nusantara. Ya, izin usaha pertambangan masuk ke NU itu atas dukungan Amerika. Jadi, kenapa begitu? Karena agama Islam ini akan menjadi nomor 1 di dunia. Akan menjadi 2 miliar penduduk. Ya, yang Kristen 1,5, yang Buddha 1,5, yang Hindu 1,5. Yang 2 miliar akan menjadi Islam. Oleh karena itu, Amerika berkepentingan untuk mengembangkan penduduk Islam sebagai pasar global dunia. Nah, kembali lagi kepada agama Islam di Indonesia itu yang paling kompatibel dengan Amerika. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu punya 2 spirit. Satu, spirit kepemilikan. Ya, Anda kalau datang ke pesantren di Indonesia itu, NU,
Nah, Anda pikir pesantren NU itu ada keuangannya bagaimana? Sendiri-sendiri, Pak. Satu pesantren itu keuangannya sendiri-sendiri. Ya, Anda jangan coba mengaudit keuangannya NU, nggak ada, ya karena independen. Oleh karena itu kepemilikan ini sesuai dengan spirit Amerika. Kedua adalah Islam di Indonesia itu menganut hierarki, ya. Coba kalau kamu ke Timur-Timur ya, ke Palestina aja. Kamu ada Hamas, ada Fatah, ada Palestina. Ya, bulat itu nggak ada yang mau nurut gitu loh, nggak ada hierarki. Presidennya nggak ada. Nah, kalau di Indonesia, kamu kalau misalnya orang Islam nggak nurut Menteri Agama, Banser akan nyerbu. Oleh karena itu, di Indonesia ini menganut hierarki. Banser, Ansor, Muhammadiyah itu menganut hierarki. Ya, artinya ya semua takutlah dengan ketua PBNU dan ketua Muhammadiyah. Itu organisasi yang menganut hierarki. Nah, itulah yang membuat Islam kompatibel dengan Amerika. Nah, oleh karena itu ke depan, Khalifah Nusantara ini akan terus berkembang secara ekonomi. Anda bayangin aja nanti kalau misalnya NU itu tiba-tiba punya tambang, ya, tiba-tiba NU itu punya pabrik gula, ya, NU akan menjadi pendorong ekonomi. Karena apa? Karena tadi itu dasarnya fundamental mereka itu Khalifah Nusantara seiring dan bersama dengan Amerika. Ya, kedepannya itu Indonesia ini secara geopolitik, kalau terjadi perang antara Amerika dengan China, perangnya itu bukan di Taiwan, perangnya itu di sini, di sana loh, di Selat Malaka. Ya, Selat Malaka itu akan diblokir. Itu yang terjadi tahun 42. Jepang itu diblokir BBM-nya, pesawat-pesawat Jepang itu nggak ada bensin lagi, nggak bisa naik terbang, ya gara-gara blokade BBM di Selat Malaka. Dan itu akan terjadi pemblokiran lagi kalau terjadi perang dengan China. Oleh karena itu, maka Indonesia ini menjadi strategis. Dan Amerika itu sudah nggak ikut perang, Pak. Ya, kenapa? Karena Tita Raja mengatakan bahwa Amerika NATO itu sudah jadi single majority. Jadi buat apa kamu mengembangkan angkatan perang? Seluruh dunia itu, militer seluruh dunia itu bisa ditunjuk oleh NATO, langsung perang. Makanya perangnya itu di mana? Pakai di Ukraina, ya. Tentara Ukraina itu bukan orang Ukraina, bukan. Itu banyak orang Maroko, orang Tunisia, orang militer sudah menjadi franchise. Artinya, kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, ya tentaranya itu pakai TNI. Jadi, tentara Amerika itu hanya trainer aja. Makanya sekarang itu 2.000 tentara Amerika itu sedang mendidik militer Indonesia. Ya, kalau terjadi perang, yang maju itu TNI. 400.000 tentara itu. Di Amerika, di Indonesia itu cuma 2.000. Mereka itu trainer. Kamu pakai Black Hawk, kamu pakai kapal fregat, latihan aja. Jadi mereka pelatih gitu loh. Tapi SDM-nya Indonesia, ya. Tentara Amerika itu sudah nggak ada lagi, Pak. Ya, generasi milenial itu sudah cicing wae, makanya mereka maunya main TikTok. Udah nggak mau latihan perang. Nah, dengan demikian militer itu akan menjadi franchise. Jadi pangkalan militer di dunia ini akan ditutup. Karena apa? NATO itu kalau mau latihan, mau bikin pangkalan, itu langsung duk. Oke, saya mau mampir ke sini gitu loh. Dan tentara perang Amerika di Indonesia itu 2.000 juga bercokol di Indonesia dan sebagai outsource untuk tenaga militer Indonesia ini menjadi angkatan perang. Nah, dengan demikian, kembali lagi kepada Khalifah Indonesia ini, Anda akan mengalami kejayaan Khalifah Nusantara, orang Islam itu. Jadi begini loh prinsipnya itu. Ya, seperti rambut ya. Nggak mungkin rambut Anda itu sehat, bersih, kalau yang dikremasin itu cuman alisnya. Gitu loh. Ya, rambut Anda itu nggak mungkin bisa panjang kalau yang dikremasi, yang dikasih vitamin itu cuman alisnya. Ya alisnya doang yang berkembang, kepalanya botak. Nah itu loh, dengan demikian orang Indonesia yang akan dirawat itu adalah orang Islam. Sehingga seluruh rambut ini, seluruh penduduk ini berkembang. Kalau cuma alisnya aja nggak ada gunanya.